tiap kali sholat itu beres sholat saya langsung nangis. Langsung jadi-jadinya. Shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, dan kiranya ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini lagi-lagi ada seorang mualaf settingan teman-teman ya. Dia memuji-muji agamanya dengan cara merendahkan agama lain, yaitu agama Kristen, di mana dia berkata bahwa masuk Islam itu sangat enak sekali, sedangkan di agama lain itu tidak enak. Dan kemudian dia berkata bahwa waktu dia masih Kristen, dia mendoakan Nabi Isa katanya, atau Yesus yang mereka maksud itu. Nah teman-teman, apakah benar bahwa hanya di agama mereka ada enaknya dan di agama lain tidak ada enaknya? Hanya di agama mereka ada sukacita, kegembiraan, sedangkan di agama lain tidak? Teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Enak loh di agama Islam loh. Aduh, kalau dibilang kita berkecukupan, paling berkecukupan, gembira, nikmat di agama Islam. Emang kalau misalkan di agama Islam kan ya, buat masalah dunia kita serba kurang, tapi insya Allah nikmat, kurang juga nikmat. Selama di agama Kristen ya tahu sendiri, duit banyak tapi tetap kurang gitu. Nah sekarang ini, dulu kan waktu pernah ibadah ya waktu Kristen ya, terus kemudian di Islam juga pernah ibadah. Iya. Itu pengen tahu dong gimana rasanya nikmatnya ibadah ya? Apa perbedaan kenikmatan ibadah dalam agama Kristen dan semua, dan mungkin dalam Islam juga kan punya perasaannya ketika sujud, ketika baca Al-Quran, itu gimana ceritanya? Kalau dulu di agama Kristen ibadahnya ya tahu sendiri, seminggu sekali. Paling kalau misalkan kita ada kumpulan, sambil kumpul kita ibadah dulu kan gitu. Tapi nggak tahu kenapa perasaan dulu sia-sia saya ibadah di Kristen. Karena apa? Saya mendoakan cuma Nabi Isa doang. Padahal kalau di agama Islam saya berdoa langsung ke Allah tanpa perantara. Sedangkan dulu saya berdoa ke Nabi Isa, saya nggak berdoa ke Allah, saya nggak berdoa. Saya berdoa ke Nabi Isa doang, sedangkan Nabi Isa itu utusan. Kan gitu ya. Sia-sia, menurut saya mah sia-sia. Nah dibandingin sekarang, kalau saya lagi sholat benar-benar emang niat sholat ya, gak tahu kenapa tiap kali sholat itu beres sholat saya langsung nangis, langsung jadi-jadinya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, ketahuan sebenarnya dari awal kalimatnya, di mana dia berkata bahwa masuk Islam itu enak, di sana ada sukacita, di sana ada bahagia, di sana ada kegembiraan. Nah, seolah-olah di agama Kristen, di agamanya yang dulu tidak ada katanya. Nah, dia berkata bahwa kita di agama Islam selalu berkecukupan, tetapi kalau di Kristen itu banyak uang tetapi selalu berkekurangan. Nah teman-teman, saya mau katakan itu adalah hal yang merupakan pembodohan ya menurut saya, dimana sebenarnya apa yang dia sampaikan itu tidak benar mengenai kekristenan. Nah, yang namanya uang teman-teman, siapapun itu pasti selalu berkekurangan. Ada kata firman Tuhan yang berkata bahwa manusia itu tidak pernah merasa puas, sama seperti api yang tidak pernah merasa puas. Nah, dan kemudian teman-teman,
Masalah sukacita dan kegembiraan itu sudah diajarin oleh Alkitab, firman Tuhan kita. Sudah dijelaskan mengenai sukacita dan kegembiraan. Apa kata firman Tuhan? Hati yang gembira adalah obat. Nah, kemudian bersukacitalah senantiasa. Semuanya sudah diajarkan kepada kita oleh firman Tuhan. Dan apa kata firman Tuhan lagi? Bersyukurlah dalam segala hal, baik cukup, baik melimpah maupun kekurangan, kamu tetap bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Nah, kita diajarin untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Saya kurang tahu apakah ada di dalam ajaran mereka mengajarkan hal demikian, soal bagaimana hati yang gembira jadi obat, atau masalah bersukacitalah senantiasa, atau bersyukurlah dalam segala hal. Nah, kalau ajaran Kristen itu sudah sempurna mengajarkan hal itu semua, jadi tidak perlu kamu memanipulasi masalah-masalah yang demikian. Karena orang Kristen itu sudah tahu semuanya. Sebenarnya saya tahu motivasinya apa. Nah, saya tahu tujuannya apa. Kenapa dia memberikan kesaksian dusta yang begini, teman-teman. Nah, supaya orang yang mendengarkannya itu memandang buruk, memandang jelek kekristenan, sehingga banyak orang yang tidak mau masuk Kristen. Pasti motivasi mereka seperti itu, mau menjelek-jelekan kekristenan. Dan kemudian seterusnya dia berkata tadi bahwa waktu dia Kristen itu ya ibadahnya itu merasa sia-sia saja. Nah, saya mau katakan bahwa tidak ada orang yang merasa sia-sia beribadah. Karena ibadah dan persekutuan kita itu merupakan bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan, dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu tidak pernah menjadi sia-sia. Kata firman Tuhan, kecuali kalau kamu sudah menjadikan kepercayaanmu itu menjadi sia-sia saja. Dan kemudian seterusnya teman-teman, dia berkata bahwa waktu dia menjadi Kristen, dia hanya mendoakan Nabi Isa doang, yang artinya dia mendoakan Yesus. Saya mau katakan ini adalah kebohongan yang luar biasa. Di dalam kekristenan tidak ada yang namanya orang Kristen itu mendoakan Yesus. Nah, tidak ada yang mendoakan Yesus supaya masuk surga, supaya selamat dan lain sebagainya. Tidak ada itu. Tidak seperti di ajaran mereka yang selalu mendoakan nabinya. Ya, kalau mereka mendoakan nabinya silakan saja. Di dalam kekristenan tidak ada yang mendoakan Yesus supaya selamat atau masuk surga. Karena pemilik surga itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus berkata, kepadaku diberikan segala kuasa, baik di bumi maupun di surga. Dan kemudian teman-teman dia berkata bahwa waktu dia dulu Kristen, dia berdoa tidak langsung kepada Allahnya, tetapi harus berdoa melalui Nabi Isa. Nah, teman-teman, saya mau katakan di dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 13 sampai 14, kenapa orang Kristen itu selalu berdoa dalam nama Yesus? Karena Yesus yang memerintahkan. Kenapa di dalam namanya? Karena itulah nama Allah yang telah diberikan kepada Yesus. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 13? Di situ dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, aku akan melakukannya. Yang artinya kalau kita berdoa dalam nama Yesus, maka yang mengabulkan doa kita itu adalah Yesus sendiri. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa pengikut-pengikutnya. Doa-doa orang yang mengandalkan dia,
doa-doa orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi itu sudah jelas teman-teman, sudah clear semua diajarin oleh Alkitab kepada kita. Dan kemudian dia berkata, wah setelah dia sholat teman-teman, setiap dia sholat, dia menangis sejadi-jadinya. Ya kalau menangis silakan saja menangis. Ya, kenapa dia katakan itu? Ya, supaya orang tertarik dengan apa yang dia sampaikan. Supaya orang tertarik dengan kesaksiannya. Wah, luar biasa ya. Padahal dia sedang berbohong. Begitu banyak orang yang dia bohongi, teman-teman. Ya, silakan saja kalau kamu menangis waktu sholat, silakan saja. Itu kan hubungan pribadi antara kamu dengan Tuhanmu. Jadi jangan membuat seolah-olah Kristen itu tidak ada enaknya, tidak ada kegembiraannya, tidak ada sukacitanya, berdoanya hanya melalui Yesus, kemudian Yesus didoakan atau Nabi Isa didoakan. Nah, dia memuji agamanya dengan cara merendahkan agama orang lain. Dan itu yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Jangan melakukan atau memberikan kesaksian-kesaksian yang demikian. Dan saya percaya ini adalah mualaf settingan. Karena biasalah saudara-saudara kita yang seberang itu, khususnya YouTuber-YouTuber, para polemikus itu ya begitu. Mereka senang kalau ada orang yang memberikan kesaksian dusta di channel-channel mereka. Demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kita tahu bahwa hanyalah Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Allah pernah menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa akulah Allah yang menyelamatkan engkau. Yang artinya teman-teman, dialah Yehosua. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan mengatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Dan bahkan hal ini sudah pernah disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Dia berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus, Tuhan di kota Daud. Nah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah datang Allah yang menyelamatkan engkau. Jadi sudah jelas dan sudah pasti masalah keselamatan di dalam kekristenan. Tidak ada yang perlu diragukan kecuali kalau kamu membuat keraguan-raguan di dalam dirimu sendiri. Nah itu dia teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.